Salah satu manfaat puasa untuk para pejuang Aslam, GED dan juga NC adalah kita bisa menjadi raja, teman-teman. Kita bisa menjadi raja kembali atas diri kita. Yang selama ini pada saat kita Aslam itu yang menjadi raja adalah perut kita, teman-teman. Kenapa begitu? Karena gini, sebatas pemahaman saya, teman-teman. Pada saat kita Aslam itu seringnya kita lapar, sedikit-sedikit lapar, teman-teman. Jadi ketika sedikit-sedikit lapar, maka minta asupan makanan dan kita turuti makan. Setelah itu lapar lagi, kita turuti makan lagi. Seperti itu terus. Dan ketika kita bawa puasa, maka otomatis gini, di dalam puasa itu sendiri salah satunya adalah untuk menahan lapar dan juga haus. Jadi ketika kita puasa, maka kita ya menahan lapar dan juga haus setiap hari dengan waktu yang ditentukan tentunya. Dan itu selama 1 bulan. Maka setelah 1 bulan ataupun setelah lepas bulan Ramadan, maka kemampuan kita untuk menahan lapar dan juga haus itu sudah sangat jauh meningkat. Bahkan kita akan bisa mengontrol lapar kita, teman-teman. Kita akan menjadi raja atas perut kita. Jadi perut kita akan nurut dengan kita. Bukan lagi kita menurut dengan perut kita, enggak. Kita yang menjadi rajanya. Dan juga termasuk tentang emosi. Yang gini, pada saat belum puasa kita seringnya ya, para pejuang-pejuang Aslam seringnya yang terjadi adalah emosi takut, seringnya takut banget, takutnya memuncak. Emosi sedih, apalagi kita seringnya juga mengalami sedih banget, sedih yang memuncak juga. Dan juga emosi marah, apalagi kita seringnya marah-marah nggak jelas, apa-apa nggak benar, maunya marah-marah terus. Marahnya juga memuncak. Dan juga emosi cemas, anxiety itu juga seringnya memuncak. Bahkan kena beberapa kali serangan panik. Tapi setelah kita bawa puasa, maka yang terjadi adalah di dalam puasa itu sendiri kita disuruh untuk menahan hawa nafsu. Dan salah satunya adalah emosi itu sendiri, teman-teman. Jadi kita harus bisa menahan emosi kita. Kita lakukan setiap hari. Kita latihan terus-menerus selama 1 bulan. Kita menahan emosi, teman-teman. Jadi setelah lepas dari bulan puasa, maka yang terjadi adalah kemampuan kita untuk mengontrol emosi jauh lebih baik, teman-teman. Kita akan bisa ataupun kita sangat mampu untuk mengontrol emosi. Tapi gini, itu jika kita melakukan puasanya dengan baik dan benar, teman-teman. Tapi jika kita melakukan puasanya hanya untuk kewajiban saja atau sebatas menahan lapar dan juga haus, maka ya akan beda cerita, teman-teman. Dan juga gini, di dalam puasa itu sendiri kita disuruh untuk menahan hawa nafsu. Dan tidak terkecuali adalah hawa nafsu tentang kemalasan kita, teman-teman. Kita seringnya malas. Gini, bukan kita, tapi saya, teman-teman. Saya dulunya pas mengalami Aslam, GED dan anxiety itu seringnya malas. Maunya rebahan terus, maunya nyantai-nyantai, layah-layah. Nggak mau beraktivitas, itu nggak mau, teman-teman. Malas maunya. Saya dulu seperti itu. Dan ketika kita bawa puasa, maka kita juga kena tugas untuk menahan, termasuknya menahan malas itu, teman-teman. Jadi yang mulanya malas, yang mulainya hanya rebah-rebahan doang, ataupun malas berolahraga, ataupun malas berjemur, ketika kita puasa seharusnya kita sudah mulai mau berolahraga, sudah mulai mau berjemur. Karena memang kita juga disuruh untuk menahan malas itu sendiri. Jadi ya itu tadi, ketika kita melakukan puasanya dengan benar, maka yang terjadi adalah kondisi kita akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan kondisi kita sebelum kita berpuasa. Dan maksud saya bicara seperti ini, bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman, sama sekali bukan. Saya juga belum sampai ke level itu, teman-teman. Saya posisinya sama seperti teman-teman atau bahkan lebih bawah daripada teman-teman. Saya posisinya juga masih belajar ke situ. Jadi saya hanya ingin bercerita saja, teman-teman. Bukan ini pengalaman pribadi saya, bukan. Saya belum mengalami yang sehebat itu. Barangkali teman-teman bisa melakukan yang seperti itu, maka teman-teman akan bisa menjadi raja atas diri teman-teman, yaitu perut ataupun emosi ataupun yang lainnya. Saya kira itu selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.